selalu melekat denganmu Bapa. Ku mau selalu melekati hatimu, melekati pikiranmu. Tak ingin ku jauh darimu. Kerinduanku selalu melekat denganmu Bapa. Ku mau selalu melekati cintamu, melekati rencanamu sampai akhir hidupku. Itu mulai dari awal lagi. Kita bisa mulai katakan. Ku ingin selalu berada di mana kau ada. Tinggallah di dalam hidupku, aku di dalammu. Ku ingin selalu berada di mana kau ada. Tinggallah di dalam hidupku, aku di dalammu. Kerinduanku selalu melekat denganmu Bapa. Ku mau selalu melekati hatimu, melekati pikiranmu. Tak ingin ku jauh darimu. Kerinduanku selalu melekat denganmu Bapa. Ku mau selalu melekati cintamu, melekati rencanamu sampai akhir hidupku. Kerinduan hatiku selalu melekat denganmu Bapa. Ku mau selalu melekati hatimu, melekati pikiranmu. Tak ingin ku jauh darimu. Selalu melekat denganmu Bapa. Ku mau selalu melekati cintamu, melekati rencanamu sampai akhir hidupku. Melekati cintamu, melekati rencanamu sampai akhir hidupku. Melekati cintamu, melekati rencanamu sampai akhir hidupku. Sekalian berdoa, Mon. Makasih Tuhan untuk hari yang masih Kau percayakan kepada kami Tuhan, untuk kesempatan untuk berubah yang masih Kau percayakan sama kami ya Tuhan. Kami mau lebih sungguh lagi ya Tuhan dalam hidup ini, untuk bisa semakin melekat denganmu ya Bapa, melekat di setiap rencanamu, melekat di setiap kehendakmu ya Bapa. Biar lewat kebenaran yang sebentar lagi kami akan pelajari ya Tuhan,
semakin mengerti gimana cara kami bisa melekat sama Engkau. Biar semakin ngerti ya Tuhan, apa yang bisa buat kami semakin melekat dengan-Mu ya Bapa. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kebenaran kami dapat buat kami bisa semakin melekat dengan, semakin masuk ke dalam rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya amin. Thank you, Mon. Oke, shalom teman-teman. Shalom Kak. Ini sedikit spoiler ya, nanti ke depan kita bahas tentang ini. Kita bahas tentang Alkitab. Jadi saya memang sudah menyiapkan dari jauh-jauh hari. Kelihatan ya? Tapi nanti kita nggak bahas hari ini. Kita masih bahas tentang Tritunggal. Kalau namanya diskusi, berarti harusnya ada diskusi ya. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, diskusinya itu letaknya nanti di bagian pertanyaan. Atau misalnya pada saat saya sedang menjelaskan, teman-teman ngerasa belum paham atau mau tanya, silakan. Subtemanya hari ini tentang sangat logis. Tritunggal itu sangat logis. Kalau saya nge-freeze bilang ya, biasanya saya suka nge-freeze nih. Hitam ya? Apa nih hitam? Bentar ya. Udah kan tadi Kak terakhir. Emang ledek nih komputernya nih. Aman ya? Aman Kak. Aman. Seringkali Tritunggal itu menjadi bahan bulian ya. Karena pertama dianggap tidak logis, dan yang kedua orang Kristen sendiri tidak paham dengan siapa dan bagaimana Allah Tritunggal itu. Kalau minggu kemarin kita udah bahas tentang istilah itu nggak terlalu penting sebetulnya. Yang penting itu adalah bagaimana kita dapat memahami keberadaan Allah yang unik tersebut. Istilah nggak terlalu penting. Tapi yang penting adalah bagaimana kita memahami keberadaan Allah yang unik tersebut. Jadi hari ini kita akan mempertegas pembahasan yang sebelum-sebelumnya udah dibahas, yaitu judulnya tentang sangat logis. Nah, sebetulnya ini bahan udah saya persiapkan sejak 18 Juli 2020. Jadi udah lama sekali ya, tapi baru dibagikan hari ini. Oke, kita langsung masuk. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ya. Interupsi kayak biasa. Ilustrasi yang menyesatkan. Nah, dulu ya sebelum saya memahami Tritunggal seperti yang saya pahami hari ini, saya sempat menyetujui tentang penggunaan berbagai ilustrasi untuk menjelaskan Tritunggal. Memang sih kelihatannya Tritunggal itu menjadi sederhana dengan adanya ilustrasi-ilustrasi. Tapi sekarang saya jadi berpikir ulang, ternyata ilustrasi yang tadinya saya anggap menyederhanakan ajaran Tritunggal, doktrin Tritunggal, malah membuat ajaran itu menjadi menyesatkan. Bukan ajaran yang salah, bukan ajaran yang menyesatkan, tapi ilustrasi yang membuat pemahaman seseorang akan Tritunggal itu menjadi salah, menjadi sesat.
biar bagaimanapun ilustrasi itu tidak bisa mewakili keberadaan Allah yang unik ya. Lebih baik kita menjelaskan bahwa memang Elohim itu artinya para Allah, lembaga ilahi yang di dalamnya ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke, sorry. Tadi ada sedikit gangguan. Tadi sampai mana tadi saya jelasin? Masih ilustrasi ya? Oke deh, kita lanjut deh. Di sini judulnya tentang ilustrasi yang menyesatkan. Sebenarnya ajaran mengenai Tritunggal ini sangat masuk akal. Bukan sesuatu yang rumit untuk dipahami sehingga memerlukan berbagai bantuan atau dalam bentuk penggambaran ya, atau ilustrasi untuk menjelaskannya. Tritunggal itu menjadi masuk akal kalau kita sudah menemukan kunci pemahamannya. Tritunggal menjadi masuk akal kalau kita sudah menemukan kunci pemahamannya. Kunci pemahamannya apa, Kak? Kunci pemahamannya ya kita mau tidak mau harus membandingkan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ya. Di mana dalam Perjanjian Lama bangsa Israel atau orang Yahudi itu belum memahami kejamakan dalam lembaga ilahi ya. Belum memahami kejamakan Elohim. Elohim masih dipandang sebagai satu pribadi. Padahal dari kata Elohim itu sendiri menjelaskan bahwa Elohim itu sendiri jamak. Dan ini sebenarnya yang jadi makin sulit ya ketika orang Kristen itu, orang Yahudi, orang Kristen, dan orang Islam itu agama samawi, mereka mengakui bahwa Allah itu Esa, akhirnya mau tidak mau kita harus mengikut gitu, berkompromi, membangun atau memformulasikan Tritunggal yang sesuai dengan Esa versi mereka. Itu penyesatan pertama. Penyesatan kedua ya dengan menjelaskan Tritunggal dengan menggunakan berbagai penggambaran atau ilustrasi. Tadinya saya kira ini ngebantu, tapi setelah dapat pemahaman yang sekarang, kita nggak perlu lagi tuh sebenarnya menggunakan berbagai ilustrasi untuk menjelaskan Tritunggal. Kenapa? Nah, nanti kita lihat. Pada kenyataannya justru ilustrasi-ilustrasi tersebut tidak membuat orang Kristen semakin mengerti. Oke, ilustrasinya gampang dipahami, tapi semakin, kalau boleh jujur, semakin bingung dalam memahami Allah Tritunggal. Nangkep nggak ya teman-teman? Pernah dijelasin nggak Tritunggal itu seperti es batu? Ada esnya, ada uapnya, dan ada airnya kalau dia mencair. Jadi Tritunggal digambarkan seperti es batu. Atau misalnya seperti matahari. Ada sinarnya, ada panasnya, ada cahayanya. Atau misalnya seperti telur. Ada cangkangnya, ada putihnya, dan ada kuningnya. Ya bisa sih ilustrasi itu dipahami ya. Tapi kalau boleh jujur itu kan sama sekali nggak jelasin tentang Tritunggal sama sekali. Atau Tritunggal digambarkan seperti segitiga ya, di mana setiap sudutnya itu menggambarkan tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pernah lihat nggak yang gambar segitiga tuh? Saya di sini nggak masukkan lagi. Coba ya sebentar ya.
Sebenarnya, ajaran mengenai Tritunggal ini sangatlah masuk akal, bukan sesuatu yang rumit untuk dipahami, sehingga perlu bantuan berbagai gambaran atau ilustrasi untuk menjelaskannya. Pada kenyataannya, justru ilustrasi-ilustrasi tersebut tidak membuat orang Kristen Boleh semakin di-pause, Kak Clara? Nah, ini dia yang tadi saya bilang bentuk segitiga ya. Masing-masing sudut itu menggambarkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anak bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus bukan Anak. Tapi ketiga-tiganya itu Tuhan, satu kesatuan. Nah, kalau ini mau dimengerti sebagai Elohim, lembaga ilahi, ini tepat. Tapi kalau dibilang satu, tapi dikatakan bahwa Bapa bukan anak-anak, bukan Roh Kudus bukan anak, ini penjelasannya seperti apa gitu? Ini yang disebut ilustrasi yang sering kita dengar ya. Tapi kalau ditanya, berarti 3 dong? Enggak, 1. Nah, ini yang jadi repot. Biasanya orang yang menggunakan ilustrasi ini tetap kekeh gitu. Enggak, Tritunggal itu 1. Lah, itu tadi dibilang Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan anak. Berarti lebih dari 1 dong? Oh enggak, tetap 1. Karena ketiga-tiganya Allah. Mereka tidak berani mengakui bahwa Allah itu ternyata jamak ya, lembaga ilahi itu ya memang di dalam terdapat Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dari sananya memang begitu. Dari sananya memang begitu. Oke, kalau nggak ada yang mau interupsi, saya akan jalan terus nih. Lanjut, Kak Clara. semakin bingung dalam memahami Allah Tritunggal. Semakin berusaha menggambarkan Tritunggal dengan membuat berbagai ilustrasi, pikiran malah semakin sesat memahami Tritunggal dengan benar. Seperti misalnya Tritunggal digambarkan seperti bentuk segitiga. Masing-masing sudut menggambarkan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Atau seperti misalnya Tritunggal digambarkan seperti es batu. Ada batu esnya yang keras, uapnya, dan airnya kalau mencair. Atau seperti misalnya Tritunggal digambarkan seperti matahari yang memiliki unsur cahaya, panas, dan terang. Ada juga yang mengilustrasikan Tritunggal seperti telur. Ada kulit, putih telur dan kuningnya, dan lain sebagainya. Usaha untuk membuat ilustrasi guna menjelaskan Tritunggal menunjukkan miskinnya pemahaman seseorang terhadap ajaran Alkitab mengenai keberadaan Allah tersebut. Kebenaran mengenai keberadaan Tritunggal ini sebenarnya sangatlah jelas dan sangat mudah dipahami serta diterima, yaitu kalau seseorang sudah menemukan kunci atau rahasia pemahamannya. Mereka yang memandang pengajaran Tritunggal sebagai pengajaran yang rumit dan tidak logis disebabkan karena sudah salah memahami Tritunggal. Akhirnya mereka kembali pada prinsip percaya saja atau terima saja dan menyatakan bahwa Allah Tritunggal adalah misteri ilahi yang tidak bisa diterima oleh akal manusia. Di sini penggalian mereka terhadap kebenaran berkaitan dengan Tritunggal akhirnya berhenti. Akhirnya menjadi kokohlah anggapan bahwa Tritunggal adalah misteri yang tidak akan dapat terpecahkan oleh akal manusia. Mereka memandang bahwa pengajaran mengenai Tritunggal tidaklah logis. Ini adalah anggapan yang kacau dan tidak bertanggung jawab. Sebab, bagaimanakah kita bisa menyembah Allah yang keberadaannya misteri sama sekali? Oke. Ada 2 statement yang saya suka sebetulnya dari video tadi ya. Yang pertama, penggunaan berbagai macam istilah ya, atau bukan istilah, salah, saya ralat. Penggunaan berbagai ilustrasi itu menunjukkan miskinnya pemahaman seseorang tentang ajaran Alkitab mengenai Tritunggal. Terus kalimat kedua yang menarik buat saya adalah tadi di bagian terakhir.
Kalau Tritunggal itu misteri sama sekali tidak bisa diterima oleh akal manusia, gimana kita bisa menyembah Allah yang keberadaannya misteri sama sekali? Padahal perjanjian baru itu Tuhan Yesus memperkenalkan siapa dan bagaimana Allah yang benar itu. Jadi Tritunggal bukan kelemahan. Tritunggal bukan kelemahan orang Kristen, tapi kekuatan. Kenapa kekuatan? Ya tinggal dibalik aja tadi. Karena lewat ajaran ini kita tahu siapa dan bagaimana Allah yang benar itu. Nangkap ya? Oke, kita lanjut. Mereka memang bermaksud untuk membela kekristenan dan berapologetika. Nah, istilah apologetika harusnya nggak asing lagi buat teman-teman. Berapologetika artinya mengemukakan argumentasi demi membela kebenaran Alkitab. Tetapi tanpa diperlengkapi dengan pewahyuan Allah, mereka tidak mampu mengemukakan kebenaran mengenai Tritunggal sesuai dengan kebenaran yang murni atau yang orisinal. Kita harus terbuka terhadap pewahyuan baru ya. Harus terus terbuka. Jangan menutup diri, jangan mempertahankan ajaran yang sudah baku gitu. Sehingga kita tidak terbuka terhadap pewahyuan dari Allah. Tentu kan di Alkitab dikatakan pengetahuan semakin bertambah-tambah, demikian juga dengan kebenaran firman Tuhan akan semakin dibukakan. Oke, kita lanjut. Memang sekali lagi para teolog itu bermaksud membela ya dengan mengadakan berbagai ilustrasi-ilustrasi seperti yang sudah tadi kita lihat. Tapi ilustrasi-ilustrasi tersebut tadi ya di video itu juga dikatakan menunjukkan miskinnya pemahaman seseorang mengenai ajaran Alkitab berkaitan dengan Tritunggal. Oke, kita lanjut. Faktanya banyak jemaat yang sebenarnya bingung mendengar penjelasan mengenai Tritunggal dengan berbagai ilustrasi. Nah, sekarang saya mau balikin ke teman-teman. Menurut teman-teman ini jujur ya, jangan dipengaruhi oleh perkataan saya untuk menjawab pertanyaan ini. Kalau teman-teman sendiri gimana? Mendengar penjelasan Tritunggal dengan ilustrasi. Semakin ngerti atau semakin bingung? Saya dulu nggak pernah dengerin. Kenapa, Sweety? Saya dulu nggak pernah dengerin. Nggak pernah denger ilustrasi. Oke deh. Berarti masih murni ya? Murni banget. Antara murni dan nggak belajar. Oke. Yang lain? Jujur jawabnya. Semakin ngerti apa semakin bingung? Ini pertanyaan saya sederhana kan? Nggak susah kan? Nggak pernah belajar Tritunggal dulu. Terus kata Roland. Dr. Raymond belum pernah dengar Dulu pernah, ilustrasi Kak. juga. Sama kakak sekolah minggu, tapi pas aku tanya lebih lanjut, kakak sekolah minggunya bilang, iya pokoknya kayak gitulah, nggak dijelasin lagi, Kak. Itu namanya dia lari ya. Lari dari pertanyaan. Tapi pertanyaannya kembali, teman-teman semakin bingung, khususnya yang pernah dengar ya penjelasan ilustrasi, atau yang tadi udah kalian lihat, dengan berbagai ilustrasi tadi yang sudah kalian lihat dalam video tersebut, kalian semakin ngerti apa semakin bingung? Kalau semakin ngerti kenapa, kalau semakin bingung kenapa? Kan tadi kita udah sama-sama ngelihat videonya ya. Ya anggaplah kita semua udah pernah tahu ya, karena tadi barusan kita lihat videonya. Nggak menjelaskan, kata Roland. Oke. Yang lain? Yang lain? Bingung nggak?
Bingung. Oke, Dimas bingung. Sansan, yang S tadi nganggapnya oh gitu, tapi nggak ngerti. Oke. Tapi ilustrasi tadi sederhana ya. Teman-teman bisa nangkap ilustrasinya ya. Tapi ketika kita diperhadapkan dengan Tritunggal, kalau jujur ya, bingung. Kalau jujur saya sendiri pun bingung. Maksud dari penjelasan ini berkaitan dengan Allah Tritunggal apa? Ilustrasinya sih mudah dipahami. Ilustrasinya sih gampang dipahami. Tapi apakah itu sejajar dengan penjelasan mengenai Allah itu sendiri? Apakah dengan ilustrasi tersebut kita semakin mengerti mengenai keberadaan Allah Tritunggal? Kalau saya pribadi, kalau dulu iya, karena belum punya banyak pemahaman. Kalau sekarang, aduh, kayaknya nggak menjelaskan apa-apa. Kalau boleh jujur, nggak menjelaskan apa-apa. Tapi ilustrasi yang paling mendekati telur nggak sih, Kak? Sebenarnya sama aja telur es batu matahari tadi, sama aja. Nah, yang tadi kesalahannya itu terletak pada dua hal. Pertama, sikap kompromi. Sikap kompromi orang Kristen mengenai keesaan Allah. Keesaan Allah. Lebih tepat, keesaan ya, bukan keesaan. Keesaan Allah. Karena Yahudi percaya Esa itu artinya satu, Islam satu, akhirnya kita juga berkompromi. Oh iya, ternyata satu. Padahal Elohim itu jamak. Ini kesalahan pertama. Kesalahan kedua adalah berusaha menjelaskan Tritunggal dengan menggunakan berbagai ilustrasi atau penggambaran. Sekali lagi, ilustrasinya sih gampang dipahami. Sederhana, betul. Saya setuju. Tapi ketika diperhadapkan dengan Tritunggal, tentang keberadaan Allah yang unik tersebut, kalau boleh jujur, saya semakin tidak mengerti. Bahkan tidak menjelaskan apa-apa. Kalau tadi dalam video tersebut dikatakan, menunjukkan miskinnya pemahaman seseorang mengenai ajaran Alkitab berkaitan dengan Tritunggal. Oke, kita lanjut. Sampai sini dulu ada yang mau nanya? Belum? Oke, kita lanjut. Faktanya, banyak jemaat yang sebenarnya bingung mendengar penjelasan mengenai Tritunggal dengan berbagai ilustrasi. Tetapi oleh karena mereka merasa tidak pantas untuk menyanggah dan menolaknya, mereka hanya berdiam diri. Padahal ya panggilan berteologi itu untuk semua orang. Ya oke, ada bagian-bagian tertentu yang memang kalau orang awam itu jangan makin membuat pemahaman sesama jemaat yang lain itu menjadi kacau. Oke, di sisi itu saya bisa pahami. Tapi sekali lagi panggilan berteologi itu untuk semua orang. Artinya setiap orang itu harus bergumul. Harus berjuang menemukan siapa dan bagaimana Allah yang benar itu. Harus berusaha mengenal, harus berusaha mengalami. Bukan saja terbiasa dengan apa yang kita percayai, tapi terbiasa dengan apa yang kita alami. Seringkali kan orang gitu ya, mereka hanya berpuas dengan apa yang mereka pahami, tapi belum mereka alami. Kita harusnya sebagai orang percaya terbiasa dengan mengalami dan bukan hanya sekedar apa yang kita pahami. Ilustrasi untuk menjelaskan mengenai Tritunggal kepada orang yang tidak percaya, non-Kristen, ternyata tidak membuat mereka dapat mengerti dan menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus. Sebaliknya, mereka malahan menjadi bingung, sehingga menjadi semakin sulit untuk menerima kekristenan. Jangankan mereka, kita sendiri pun bingung kadang. Kita sendiri pun bingung. Karena memang di gereja ini sangat jarang diajarkan pemahaman mengenai Tritunggal. Ya nggak ngerti apakah pendetanya kurang paham atau memang takut ya.
untuk mengajarkan hal ini. Menimbulkan keributan, Kak. Iya, takut jemaat itu, kok kayak gini sih, kayak gitu. Kayak misalnya nih, boleh nggak kita berdoa pakai kata Yahweh, mengganti Yesus dengan Yahweh? Boleh nggak? Kalau udah siap sih nggak apa-apa. Boleh nggak mengganti kata Allah dengan Elohim? Kalau udah siap sih nggak apa-apa. Nah, ini yang harus pelan-pelan dijelasin ya. Harus pelan-pelan. Oke, kita lanjut ya. Sekali lagi, jangankan orang non-Kristen bingung. Kita sendiri kadang bingung dengan Allah Tritunggal. Makanya buku-buku Tritunggal itu yang saya baca ya, aduh, nggak karuan nih bahasanya. Ribet banget. Gimana umat mau bisa ngerti ya? Gimana bisa mau ngerti? Udah ribet terus belum tentu bener lagi. Udah gitu tebel-tebel lagi bukunya. Aduh. Oke, kita lanjut. Berbagai ilustrasi mengenai Tritunggal. Nah, ini yang tadi ya. Semakin berusaha menggambarkan Tritunggal dengan membuat ilustrasi-ilustrasi, pikiran malah semakin sesat memahami Tritunggal dengan benar. Seperti yang tadi di video ya, seperti misal Tritunggal digambarkan seperti bentuk segitiga, masing-masing sudut menggambarkan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, atau seperti es batu, ada batu es yang keras uapnya dan airnya kalau mencair. Seperti matahari yang memiliki cahaya panas dan terang, seperti telur, ada kulitnya, ada putih telur, dan ada kuningnya, dan lain sebagainya. Usaha untuk membuat ilustrasi guna menjelaskan Tritunggal sebetulnya menunjukkan kemiskinan pemahaman seseorang terhadap ajaran Alkitab mengenai keberadaan Allah atau Elohim tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, di sini pentingnya ya, yang tadi dibilang bergumul dengan Tuhan. Kalau Tritunggal dibilang misteri sama sekali tidak bisa dipahami oleh akal manusia, gimana kita bisa nyembah Allah yang keberadaannya misteri sama sekali? Justru Allah Anak yang adalah kepenuhan wahyu Allah menyingkapkan siapa dan bagaimana Allah yang benar itu. Cuma tadi, dua hal tadi ya. Pertama, terlalu takut untuk keluar dari pengertian Esa versi agama Samawi lainnya. Padahal Elohim itu jamak. Dan yang kedua adalah menjelaskan Tritunggal dengan berbagai ilustrasi. Jadi di sini penting memohon hikmat Allah atau pengertian dari Allah. Bukan hanya mengambil referensi tulisan atau tulisan yang sudah ada. Waduh, ini bisa diserang ini sama orang-orang. Seharusnya teolog-teolog itu memohon hikmat Tuhan guna pembukaan atau penyingkapan kebenaran yang dibutuhkan pada masa kini, yang relevan. Bukan hanya mengambil referensi tulisan yang sudah ada atau mewarisi premis mengenai Tritunggal yang sudah ada. Premis itu apa? Premis itu artinya dasar pemikiran atau asumsi. Itu disebut dengan premis. Hal ini membuat seseorang terbelenggu dengan pandangan yang sudah ada, sehingga tidak membuka diri terhadap pencerahan atau semacam pewahyuan dari hikmat Allah mengenai Tritunggal yang dapat menjawab kebutuhan kita hari ini. Tertutup. Jadi kalau ada pewahyuan baru, seakan-akan itu keluar dari kebenaran ya, keluar dari ortodoksi. Ortodoksi kan dari kata ortos dan dokein ya, saya pernah bahas juga. Ortos artinya jalan yang lurus, kebenaran. Dokein artinya ajaran, berarti ajaran yang lurus atau ajaran yang benar. Ortodoksi. Oke, kita lanjut. Pokoknya kalau nggak ada yang mau tanya, saya terus saja. Oke? Saya anggap teman-teman sudah bisa memahaminya.
Nah, di sini penting menemukan kunci atau rahasia pemahamannya. Penting banget. Harus diingat bahwa teologi tidak boleh dibelenggu oleh premis-premis atau asumsi-asumsi atau dasar-dasar pemikiran yang sudah ada. Seakan-akan dasar pemikiran tersebut sejajar dengan kebenaran Alkitab. Alkitab harus terus-menerus terbuka terhadap penafsiran baru demi penyingkapan rahasia-rahasianya. Di sini saya bold nih. Alkitab harus terus-menerus terbuka terhadap penafsiran baru demi penyingkapan rahasia-rahasianya. Kebenaran mengenai Tritunggal ini sebenarnya sangat jelas dan sangat mudah dipahami, serta diterima kalau seseorang menemukan kunci atau rahasia pemahamannya. Kunci pemahamannya apa, Kak? Ya tadi. Pertama yang harus kita sadari ya, bahwa Elohim itu ternyata jamak. Elohim itu memang jamak. Berarti Tuhannya ada 3 atau 2 dong, Kak? Oh, enggak. Tuhannya Tuhan Yesus bagi kemuliaan Allah Bapa. Makanya di sini penting memahami hubungannya antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekali lagi, Tuhannya siapa dong, Kak? Tuhannya Tuhan Yesus bagi kemuliaan Allah Bapa. Kebenaran mengenai keberadaan Tritunggal ini, kalau dibilang keberadaan mengenai Tritunggal ini berarti keberadaan Allah yang unik ya. Sebenarnya sangat jelas dipahami atau diterima. Ini saya ulang-ulang terus nih. Kalau seseorang sudah menemukan kunci atau rahasia pemahamannya. Oke, kita lanjut. Tapi kalau belum menemukan kunci pemahamannya dengan cara apapun dan bagaimanapun, tidak mungkin bisa memahami dengan benar. Kalau dibilang apa? Percaya aja. Iya, ada bagian-bagian yang memang kita nggak bisa pahami dan kita harus percaya saja. Tapi kalau ada bagian-bagian yang bisa kita pahami ya, kenapa kita harus berhenti menggali kebenaran Alkitab? Bukankah kita harus memaksimalkan segenap potensi kita? Dalam hal ini rasio untuk memahami kebenaran Allah. Nah, rasio itu pemikiran, pikiran, kemampuan intelektual, itu rasio. Jangan semuanya dibilang misteri, waduh. Misalnya contoh yang benar-benar misteri ya, yang memang sangat sukar. Sangatnya banyak banget, Kak. Iya. Karena ini sampai kapanpun tidak akan bisa terpecahkan. Emang Kobait udah berusaha menggali semuanya, Kak? Ya harus saya katakan belum, tapi memang sedikit sekali data di Alkitab yang menunjukkan tentang hal tersebut. Apa tuh, Kak? Tentang Allah Bapa. Tentang Bapa. Nah, kira ini yang jadi senjata orang non-Kristen ya untuk menggoreng ayat-ayat ini untuk menyerang kekristenan. Ya Yesus itu kan nabi. Itu buktinya ada yang bilang di Alkitab di ayat lu bilang Bapa lebih besar daripada aku. Itu Tuhan Yesus yang bilang loh. Berarti Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Atau misalnya ketika Tuhan Yesus bilang lebih baik aku pergi, sebab kalau tidak aku pergi, maka penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Nah, penghibur di situ kan harusnya Roh Kudus ya, tapi diartikan sebagai Nabi Muhammad. Ini kacau sekali makanya. Dibilang penghibur itu akan menjelaskan dan menuntun segenap pengertian ya. Mereka mengartikan penghibur di situ sebagai Nabi Muhammad. Padahal di situ jelas bukan Perikletos, tapi Parakletos, Roh Kudus ya. Kalau belajar sejarahnya kan mereka bilang, itu bukan Parakletos, itu Perikletos. Karena bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu mirip. Mirip rumpunnya. Jadi akhirnya ya bisa dengan semena-mena mereka mengartikan hal tersebut. Akhirnya kita kembali lagi ke pertanyaan, kalau Yahudi lahir pertama, Kristen lahir kemudian setelahnya baru agama Muslim, kita yang di tengah ini harus bisa gitu, harus bisa mencari tahu, harus bisa menjawab, mencari tahu dan menjawab apa, Kak?
Yang benar gua kan lahir pertama kali, Yahudi bilang seperti itu. Muslim yang benar gua. Kan gua nabi terakhir yang menutup semua pewahyuan. Nah, kita yang di tengah gimana? Nah, kalau nggak belajar kita pasti bingung. Kalau kita nggak mencari tahu pasti bingung. Dan kalau kita nggak bisa menjawab, khususnya menjawab pertanyaan yang menjadi pertanyaan diri kita sendiri, pasti goyang. Pasti goyang imannya. Makanya kenapa saya berpikir untuk tiba-tiba membahas Tritunggal, Roh Kudus, dan nanti Tuhan Yesus ya, Kristologi. Kita akan ganti-gantian gitu. Jadi Tritunggal, Roh Kudus, Tuhan Yesus. Tritunggal, Roh Kudus, Tuhan Yesus. Kita akan bahas selang-seling ya. Karena memang hal ini penting sekali. Penting sekali. Ini jantungnya orang Kristen, jantung pengajarannya orang Kristen. Kalau nggak memahami Allahnya dengan benar, gimana kita bisa menyembahnya dengan benar? Bukankah menyembah Allah itu dengan roh dan kebenaran? Artinya dengan sikap hati dan pengertian yang benar akan Dia. Oke, kita lanjut. Diharapkan dengan menemukan kunci pemahaman ya, mata pengertian orang Kristen terbuka untuk memahami kebenaran yang sejati mengenai Tritunggal tanpa harus menggunakan ilustrasi atau berbagai penggambaran. Tapi Kak, kalau di sekolah minggu gimana Kak ngejelasin Tritunggal? Nah loh, ya jelaskan aja apa adanya. Nggak usah dijelasin, nggak usah diajarin. Ya nggak dijelasin juga sih. Ya mungkin kita nggak jelasin semuanya, tapi ya Tritunggal ini Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi nggak usah singgung tentang Esa ya. Esa itu bukan hanya satu, tapi juga bisa berarti sepasang, atau bisa juga dalam arti keberadaan yang unik, atau satu-satunya Allah yang benar. Pusing anak sekolah minggunya pasti. Pasti pusing. Nggak usah singgung di bagian itu dulu. Esanya jangan dijelasin dulu. Tapi kita jelasin. Oh, ternyata Tritunggal ini ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Gitu. Ya nggak usah repot-repot, mempersulit diri. Nggak usah mempersulit diri ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Percaya saja atau terima saja. Mereka yang memandang pengajaran Tritunggal sebagai pengajaran yang rumit dan tidak logis. Tidak logis itu artinya tidak masuk akal. Disebabkan karena mereka sudah salah memahami Tritunggal. Mereka yang berpendapat bahwa pengajaran mengenai Tritunggal tidak logis. Kenapa yang saya sorot di sini tidak logis? Kenapa bukan rumitnya? Ya karena memang rumit. Tapi kalau dikatakan tidak logis, salah. Kenapa salah, Kak? Orang itu bisa memahami Tritunggal kalau dia sudah menemukan kunci pemahamannya tadi ya. Kalau dibilang tidak logis, ini sebenarnya disebabkan karena sudah salah memahami Tritunggal. Kalau memang mau dijelasin memang agak ribet ya. Untuk menjelaskan Tuhan Yesus harus menjelaskan Tritunggal. Untuk menjelaskan Tritunggal harus menjelaskan apa itu Allah, apa itu Tuhan, apa itu pribadi. Waduh. Sulit memang. Menjelaskan tentang ketuhanan Yesus atau tentang Tuhan Yesus sendiri. Mau tidak mau kan kita harus membahas Tritunggal. Nggak bisa terlepas dari Tritunggal. Jadi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kok Allahnya orang Kristen 3, kok Allah jadi manusia? Kita senyumin aja deh. Kecuali dia mau benar-benar dengan terbuka, terus nanyanya juga bukan untuk menyerang, tapi untuk cari tahu, ya udah kita jelasin aja. Jelasin. Biasanya ya, orang-orang yang memandang bahwa pengajaran Tritunggal itu tidak logis, yang saya tekankan di sini tidak logis. Karena kalau dibilang rumit, ya memang nggak salah sih. Memang pengajaran Tritunggal itu rumit. Ribet. Oke, saya ulang sekali lagi. Biasanya orang-orang yang memandang bahwa pengajaran Tritunggal tidak logis, terus berusaha membuat penjelasan dengan menggunakan berbagai ilustrasi. Oke, di sini bisa kita masukkan kategori rumit juga deh. Karena bingung mau jelasin Tritunggal gimana.
Tetapi faktanya ilustrasi tersebut tidak pernah dapat memuaskan bagi dirinya sendiri dan orang lain yang mendengarnya. Kalau kita aja nggak yakin dengan penjelasan Tritunggal yang kita pahami, gimana kita mau jelasin ke orang? Gimana kita mau jelasin ke orang? Kalau kita sendiri jelasinnya nggak yakin. Kalau kita sendiri tidak mengenal. Nah, setelah tahu ini, tugas kita ya terus membangun hubungan dengan Tuhan ya. Jangan cuma memperlengkapi dengan pemahaman aja. Nanti jadinya ateis praktis. Ateis praktis itu percaya bahwa Tuhan itu ada. Bahkan mempercayai Allah Tritunggal itu benar-benar nyata. Tapi dalam perilaku hidupnya tidak mencerminkan ketuhanan. Itu namanya ateis praktis. Ateis praktis sama dengan teis teoritis. Teis artinya bertuhan. Teoritis artinya hanya dengan sekedar pemahaman. Tapi perilaku hidupnya sekali lagi tidak mencerminkan ketuhanannya. Akhirnya mereka kembali kepada prinsip tadi yang dibilang Kesia. Udahlah pokoknya gitu, udah. Ini kan lari namanya. Lari dari tanggung jawab sebagai pengajar untuk menjelaskan kepada adik-adik rohaninya. Makanya kalau jadi pengajar itu nggak boleh nggak belajar, nggak boleh nggak bangun hubungan ke Tuhan. Ya jatuh bisa, sangat mungkin jatuh. Atau dalam keadaan tertentu nggak rohani bisa. Pemimpin rohani sangat bisa juga. Sangat bisa. Tapi yang penting adalah bagaimana kita terus memiliki persekutuan di tengah-tengah orang percaya. Terus belajar kebenaran firman. Terus membangun hubungan lewat saat teduh. Ini 3 pilar yang nggak boleh hilang. Saat teduh, belajar firman secara pribadi, dan berkomunitas. 3 pilar ini jangan hilang. Kalau enggak gairah kita padam. Nah, kalau gairahnya padam, waduh. Ibarat lomba, kita kan ini ada di dalam bukan ibarat lagi ya. Memang kita ini ada di tengah-tengah perlombaan yang diwajibkan, Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Terus kita nggak punya semangat untuk mencapai garis finish, ya nggak bakal nyampe. Nah, cara mempertahankan gairahnya gimana, Kak? Tetap bersekutu di tengah-tengah orang percaya. Tetap saat teduh, tetap punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Kalau dalam Mazmur 1 ayat yang kedua dibilang, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya di situ Taurat, oke, firman Tuhan Taurat sama aja. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam artinya punya kebiasaan atau pola kebiasaan merenungkan setiap hari. Semangatnya itu tidak akan pernah padam. Dan kalau ada masalah, kalau ada sesuatu gitu, misalnya berantem, konflik sama sesama anggota komunitas, atau misalnya lagi merasa nggak layak, jangan berhenti punya kebiasaan merenungkan. Jangan nggak ikut kegiatan. Semakin kita lari, semakin kita meninggalkan komunitas, semakin roh kita padam. Semakin padam. Oke, itu sedikit intermezzo ya. Supaya nanti kalau kejadian, teman-teman ingat perkataan ini. Lanjut. Akhirnya mereka kembali, nggak apa-apa diulang lagi ya, karena tadi ini penting. Akhirnya mereka kembali kepada prinsip percaya aja, atau terima aja. Dan menyatakan bahwa hal Allah Tritunggal adalah misteri ilahi yang tidak bisa diterima oleh akal manusia. Ini namanya mental block ini. Mental block. Tuhan itu tidak memberikan pewahyuan pada orang yang malas ya. Tuhan tidak akan memberikan pengertiannya kepada orang yang malas. Tidak akan mempercayakan kebenarannya pada orang yang malas. Kita semua mungkin mendapat pengajaran yang sama. Ini saya pernah bilang ini.
Saya suka perkataan saya yang ini. Kita semua mungkin mendapat pengajaran yang sama, tapi tidak semua orang mendapat pengertian yang sama. Kok bisa gitu, Kak? Tergantung sikap kita menerima kebenaran itu. Seperti perumpamaan tentang penabur ya. Benih itu ibarat firman Tuhan. Tanah itu ibarat hati kita. Tanah kita yang mana nih? Tanah berbatu, tanah semak duri, tanah pinggir jalan, atau tanah yang subur? Tanah kita yang mana nih? Sikap hati kita yang mana dalam merespon firman Tuhan? Yang mana? Kalau cuma ya kita dengar tapi kita nggak ulang, atau kita udah tahu, kita udah merenung tapi kita nggak ngelakuin, atau karena kita hanyut dalam berbagai masalah sehingga firman itu menjadi hilang gitu. Itu kan semua tergantung respon hati kita. Nanti baca lagi aja tentang perumpamaan tentang seorang penabur ya. Benih di situ firman Tuhan, tanah di situ ibarat hati atau sikap kita dalam menerima kebenaran. Oke, kita lanjut. Di sini penggalian mereka terhadap kebenaran firman yang bertalian dengan Tritunggal berhenti. Karena tadi percaya saja. Percaya saja atau terima saja. Akhirnya menjadi kokohlah anggapan bahwa Tritunggal adalah misteri yang tidak akan dapat terpecahkan oleh akal manusia sama sekali. Buat apa Tuhan Yesus datang memperkenalkan siapa Bapa, siapa dirinya, dan siapa Roh Kudus? Kalau Tritunggal itu dibilang misteri sama sekali dan tidak bisa diterima oleh akal manusia. Mereka memandang bahwa pengajaran Tritunggal sebagai tidak logis, tidak masuk akal. Ini adalah anggapan yang sangat kacau, ceroboh, dan tidak bertanggung jawab. Sebab bagaimana bisa kita menyembah Allah yang keberadaannya misteri sama sekali? Padahal maksud kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, sewaktu ia menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia, juga untuk menyingkapkan siapa dan bagaimana Allah Tritunggal itu. Nanti ke depan kata Allah saya akan biasakan mengganti menjadi kata Elohim. Allah itu kan belum tentu orang punya pengertian, oh Allah di situ ternyata Tritunggal. Tapi kalau Elohim kita langsung tahu. Nangkep kan? Kalau kata Allah saja orang belum tentu tahu itu Allah Tritunggal. Tapi kalau kita mengacu pada kata Elohim, orang langsung tahu, atau kita langsung tahu kalau ternyata itu menunjuk Tritunggal. Jadi nanti kata Allah ke depan akan saya biasakan ganti dengan kata Elohim. Jadi kalau dibaca ulang, padahal maksud kedatangan Tuhan Yesus ke dunia dalam konteks inkarnasi juga untuk menyingkapkan siapa dan bagaimana Elohim itu. Nangkep nggak nih? Nangkep ya? Elohim itu kan artinya para Allah atau lembaga ilahi. Nangkep? Diem apa nih? Diem itu dua kemungkinannya. Antara ngerti atau bingung. Coba kasih respon lah. Apa kayak reaction atau apa? Ngerti ya? Oke. Kalau gitu udah habis. Sampai